Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini seputar tentang kisi-kisi untuk UTS ya. Jadi yang tadi pagi tidak ikut Zoom diharapkan bisa mengikuti video tutorial ini gitu. Langsung aja kita buat, karena apa itu UTS-nya praktek berbentuk laporan. Jadi ini kalian bikin folder ya. Jadi nanti kodenya di copy paste ke PDF-nya gitu. Kemudian kita bikin folder ya, new, terus folder kasih aja nih misalkan kisi UTS gitu, lalu enter. Kemudian kita masuk ke foldernya kayak biasa, terus kita open with code. Kemudian kita buat folder file, kita kasih nama aja beranda, soalnya nih kita mau bikin navbar beranda.html, lalu enter. Kemudian kita bikin tag PHP kayak biasa ya, HTML, terus kita klik nih HTML5 nih, enter. Nah otomatis ngebuat tag HTML nya gitu. Kemudian kita bikin navbarnya gitu. Nah jadi di dalam body ini ada namanya header sama footer gitu. Karena navbar itu ada di atas, kita pakai header. Tag header mana nih, header, enter. Kemudian kita kasih tag nav, bisa dikatakan ini navigasi atau navbar gitu ya. Lalu kita kasih ul, terus kita kasih li. Nah kita mau bikin navigasi apa aja gitu. Nah nanti di UTS tuh ada ngebuat navbar, isinya tuh beranda, kemudian ada tentang, kemudian ada kontak gitu. Kita kasih tag A. Tag A tuh buat apa? Buat manggil file gitu. Jadi nanti ketika di klik dia otomatis pindah file yang lain gitu. Misalkan di sini kita kasih beranda. Terus ini tetap ya, dia ketika diklik beranda bakal kebalik lagi ke beranda.html gitu. Kemudian kita copy paste ke bawah. Nah, kita kasih di sini tentang, misalkan tentang, terus di sini ada kontak. Nah, kemudian kita coba jalanin open with live server kayak biasa ya. Nah ini nih masih polos, belum ada apa-apa. Nah kita kasih styling CSS nya biar ada desainnya. Kayak biasa di dalam head kita kasih tag style, terus kita desain dulu margin rootnya ya, biar semua itu dia mepet. Kasih petik apa itu, ketik aja bintang, terus tutup kurung buka kurung kurawal, lalu ketik margin, kasih aja 0 biar dia mepet. Terus kalau misalkan dia ada paddingnya dibuat 0 gitu. Padding mana, padding 0. Nah kemudian kita styling ul nya gitu. Nah biasanya kan, sorry ini aku kasih spasi, misalkan kita pakai ID atau kelas ya. Sekarang kita ngedesain bisa pakai tagnya langsung gitu. Tag itu apa? Ini tag nih yang biasa kalian bikin. Misalnya tag nav, terus ini ada tag ul nya ini, terus ada tag li nya gitu. Nah kita mau ngedesain ul nya dulu gitu. Caranya gimana? Nah kita kasih aja masuk ke elemen nav, spasi, terus ul, terus tutup buka kurung kurawal, lalu enter. Nah kita bakal styling di sini gitu. Misalkan mau kita kasih background color gitu ya, background color. Misalkan kita mau kasih background colornya blue ya. Nah coba kita cek. Nah dia warna biru tuh semua tuh yang di atas ini nih. Nah tag kita ada di sini nih. Nah kita tinggal styling kayak gitu. Nah kemudian kita styling li nya gitu biar dia
sejajar gitu. Kita kasih di sini nav, terus kita masuk ke UL, terus kita masuk ke LI. Jangan lupa tutup kurung buka kurung kurawal. Terus kita pakai display ya, display. Biasanya aku pakai flex, kadang ada yang pakai inline, terserah ya. Nah, coba. Oh, dia masih oh, kita harus dari sininya, sorry. Display flex. Nah, otomatis dia sejajar tuh. Beranda tentang kontak gitu. Terus kita kasih misalkan hacknya ya, sorry hack. Misalkan 60 px. Nah, dia bakal segini nih. Nah, terus kita biar dia ke tengah, ini kan udah display flag ya. Kemudian kita kasih legend item center biar dia ada di tengah. Nah, kayak gini, biar dia ada tengah. Nah, terus gimana bang? Biar dia pindah ke sini, ke kanan. Nah, kita UL-nya aja yang diakalin. Ini kan udah display flags. Kemudian kita kasih justify kontennya, justify content and. Nah, dia otomatis ada di sini nih, gitu. Nah, kemudian biar dia nggak terlalu mepet, kita kasih margin right-nya gitu. Caranya gimana? Nah, di LI-nya kita kasih margin right, misalkan katakanlah 20 px. Ini udah ada. Nah, ada kan beranda tentang kontak gitu. Nah, tinggal kita styling lagi biar dia tuh nggak ada ini, apa itu, garis bawahnya. Itu ada namanya text decoration gitu. Kita masuk ke A nya sekarang, tag A nya. Caranya gimana? Sama, bisa langsung nav, terus kita panggil tag A nya, bisa tutup kurung buka kurung, terus kita kasih txt decoration non. Nah, dia kayak gini nih, nggak ada garisnya. Oh ya, kita kasih color aja deh biar dia terlalu itu kelihatan, biar kelihatan. Color misalkan white. Nah, beranda tentang sama kontak gitu. Gitu. Ini udah selesai nih bikin beranda nih. Bikin navigasi. Nah, sekarang tinggal ketika diklik ini, dia bakal pindah ke file yang lain gitu. Oh, sebelum itu kita styling dulu ya. Apa itu? Navbarnya biar cakep ya. Cuma ntar kalau buat UTS jangan terlalu cakep-cakep, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya jalan gitu. Terus kita kasih hover gitu. Jadi hover tuh apa? Ketika dia disentuh tuh dia berubah apa? Nah, caranya kita kasih hover di misalkan UL-nya ya, LI-nya ya. Kita kasih tag hover di sini. Hover. Jadi ketika dia disentuh, dia bakal ada perubahan gitu. Misalkan kita bakal ngerubah font weight-nya, coba. Font weight-nya jadi tebal gitu. Oh iya. Coba kita klik. Tuh, dia jadi tebal gitu. Nah, kemudian kita pengen custom lagi, misalkan kita mau kasih background color ketika disentuh gitu. Caranya gimana, Bang? Nah, tinggal kita bikin di sini. Misalkan background jadi misalkan jadi brown ya. Terus kita kasih border radiusnya jadi 20 pixel gitu. Coba kita cek aja. Nah, dia jadi kayak gini gitu. Nah, ntar ini tinggal kalian styling ya, mau gimana gitu. Yang penting ini udah sesuai sama tugas kalian, kisi-kisi gitu. Nah, terus kemudian biar dia ada transisinya tuh. Misalkan ini kan terlalu jepret ya hovernya ya. Nah, kita bisa tuh di sini kita kasih transition gitu.
transitionnya biar dia agak lambat, kita kasih 1 second gitu. Kita cek, nah dia bakal ada transisinya tuh lambat gitu. Nah, oke, kemudian gimana caranya? Ini kan kita udah buat navbarnya gitu. Nah, kemudian kita bakal ngebuat folder ini nih, beranda tentang sama kontak. Nah, tentang sama kontaknya belum. Nah, kita buat nih di sini nih, misalkan tentang .html gitu. Kemudian apalagi kontak.html gitu. Nah, ini ganti berarti. Ini ganti tentang .html, terus ini kontak.html. Nah, terus kita copy semuanya nih. Misalkan ini kita kasih aja di bawah header ini, kita kasih H1, ini halaman beranda, Ctrl A, Ctrl C, terus kita ke kontak.html ini kita paste, Ctrl V. Misalkan nih halaman kontak, terus di sini ada halaman tentang ya, terus kita kasih di sini ini halaman tentang gitu. Nah, kita refresh biar yakin. Coba gini ya, kita ke tentang tuh, ini halaman tentang, terus kita klik kontak, ini halaman kontak. Nah, itu tuh gunanya tag href tadi gitu. Nah, ini udah ya bikin navbar. Kemudian kita cek lagi. Oke, kita nambahin image gitu. Kita ke folder beranda ya. Kita ke folder beranda. Sebenarnya nambahin image sudah pada tahu ya. Misalkan nih aku mau bikin yang namanya konten ya, misalkan div, misalkan kelasnya ini isinya konten, terus di dalam konten itu ada div lagi, div, misalkan nih isi misalkan nih kelas, terus isi konten, terus ini foto konten gitu. Nah, di sini tinggal nih kasih tag img. Nah, ini kita belum nambahin foto ya, jadi kita tambahin foto dulu. Kita bikin folder aja biar kita nggak bingung. Kita kasih aja foto, terus kemudian kita kasih foto kita, terserah. Ntar ini buat tugas apa itu, buat kisi-kisi UTS nya gitu. Kita ke folder dokumen, terus ke kisi-kisi UTS, terus masuk ke folder ini. Nah, terus kita search filenya, foto slash, kita cari nih zaki.png. Coba kita Ctrl save. Nah, pasti gede banget kan yang awal-awal kayak gini tampilannya gitu. Nah, kita styling gitu. Misalkan kita kasih di sininya, misalkan ini data ya, misalkan nih lorem, misalkan nih kata-kata bla 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 gitu. Misalkan lorem 20, enter. Coba kita cek. Oh, dia ada di atas sini nih. Nah, kemudian kita styling. Misalkan ini kan kelas, berarti titik konten tutup kurung, buka kurung kurawal, terus kita styling di sini. Misalkan display flex gitu. Biar dia tuh, kalau flex tuh apa sih, Bang? Biar tuh
tampilannya tuh biar dia tuh ini nih sejajar flex. Dia fungsinya hampir sama kayak inline gitu. Nah kemudian kita kasih width-nya. Misalkan nih isi konten titik isi konten misalkan width 50%. Terus kita kasih foto kontennya sama, foto konten biar dia sama nih, width 50% gitu. Nah dia bakal kayak ini nih. Nah terus kita kasih kontennya ini widthnya 100% gitu. Oke, ini kenapa nabrak bang? Nah karena kita kasih border aja deh biar nggak bingung. Border 1px solid black. Nah ini batasnya nih. Ini gara-gara fotonya kebesaran makanya dia nabrak. Nah kita styling tuh image-nya biar dia nggak terlalu gede. Caranya gimana? Nah kita panggil imj-nya. Kayak tadi tuh kita manggil nav gitu. Berarti ini masuk ke kelas foto konten. Terus kita masuk imj terus tutup ke kurung kurawal, kita kasih width-nya misalkan katakanlah 600 px. Tuh, dia bakal kecil gitu. Kayak biasa ya kalau kalian nyeting height width foto gitu. Ini terlalu gede ya, kita kasih aja 400. Nah, ini nih. Dia gimana bang biar dia ada di tengah? Nah, tinggal kita mainin di sini nih foto kontennya. Display, flex, terus kita kasih justify content center. Nah, dia otomatis bakal ke tengah gitu. Oke, ini untuk materi nambah foto ya. Jadi buat width height-nya kalian setting imj-nya gitu. Ini kenapa bang kok ada lebih kurang dari? Dia maksudnya tuh biar dia masuk ke tag. Kita kan ngetik kelas terus kita ngetik imj-nya gitu. Nah, kemudian kita apalagi nih materinya nih. Terus form input ya. Oke, ini kita jadiin form input aja deh. Loremnya gini kita hapus, kita bikin form input di sini gitu. Jadi ini salah satu materi kisi-kisi UTS ya. Jadi ini ketika diklik beranda dia bakal ke beranda, ketika ditentang dia bakal ke tentang, ketika diklik kontak dia bakal ke kontak. Kita desain fokus ke beranda. Nah, ini kita bikin form input. Yang kalau kalian udah ngecek materi input tentang PHP kemarin tuh ada itu. Bikin form input. Coba kita bikin di sini form. Ini hilangin aja ya. Misalkan ini ganti aja nih. Form input. Berarti CSS-nya kita ganti ini. Bukan isi konten tapi pakai form input. Form input. Nah, oke sama aja. Karena kita biar udah tahu width-nya seberapa, kita ini hapus aja nih ya. Tuh, dia nanti bakal ada di sini. Kita bikin form, terus kita bikin label, terus ada namanya form, misalnya kan nih nama. Kayak kemarin ya, misalkan ini nama lengkap. Terus di sini ada input. Input misalkan nih name, nama lengkap. Terus kita kasih placeholder. Coba kita Ctrl S.
Nah dia bakal kayak gini nih, kayak gitu. Nah kita desain biar dia ada di tengah. Gimana bang caranya bang? Biar kelihatan kita kasih nih form input ya. Kita kasih display flag lagi. Display flags, terus kita kasih justify content center, terus biar dia ada di tengah kita kasih legend item center. Nah dia ada di tengah nih. Nah kita styling biar dia kebagusan tuh. Oke, kita desain inputnya ya. Kita ketik aja input, terus kita bisa bedain apa itu berdasarkan tipe ya di CSS ya. Jadi kita buka kurung siku, kita kasih aja tipe sama dengan teks. Nah ini misalkan tipenya teks, kita mau desain apa? Kita kasih aja border, colornya misalkan katakanlah kasih anti-queen ya, biar dia nggak terlalu tebal. Nah kayak gini nih. Nah terus kita kasih padding misalkan 5px, terus font size nya misalkan katakanlah 2+px pixel maksudnya. Nah dia jadi kayak gini nih. Nah terus kita kasih placeholder ya, placeholder nama lengkap. Nah dia bakal kayak gini nih. Nah kemudian kita kasih lagi misalkan ini nama lengkap, terus kita kasih lagi misalkan di sini nama panggilan. Ini namenya ntar kalau kalian mainan PHP ya, ini abaikan aja biar ntar kalian biasa pas kalian ntar mainan PHP itu namanya jangan sampai ketinggalan. Nah kok dia kesini bang? Nah kita kasih yang namanya, kita harus bungkus lagi nih di dalam ini nih. Kita kasih div di sini, coba div oh dia mau ke bawah tuh. Misalkan nih div kasih kelas row gitu aja. Terus kita di sini juga kasih div juga, div kelas row. Kita naikin. Nah dia bakal gini nih. Nah terus kita desain biar dia ada paddingnya nih ke bawahnya nih. Kita kasih row titik row, sorry, misalkan margin bottomnya nah dia udah agak turunnya dia. Terus kita labelnya kita desain biar dia sejajar. Kita panggil aja tagnya label, misalkan width 120px. Terus kita biar dia ada ke samping kita kasih fold left gitu, biar dia ada di kirinya. Nah dia bakal di kiri. Ini ada nama lengkap, nama panggilan, kemudian kita kasih submitnya gitu. Kita kasih ini misalkan ini ganti jadi tipe submit inputnya, kan tipe teks kita ganti tipe submit. Terus kita kasih ini karena dia bukan teks, kita kasih misalkan value nya simpan data. Nah kayak gini nih submitnya. Nah kita bisa styling lagi tuh, berarti ketika input tipenya submit kita styling.
Nih tipenya submit, bahkan background color blue gitu. Nah dia kayak gini nih. Dia biar ke tengah gimana bang? Nah kita bikin kelasnya yang beda gitu. Kita kasih row slash strip button, atau enggak biar kalian familiar tombol gitu. Kalau tombol, kemudian kita bikin nih di sini nih, enter, paste, kita bikin di sini display flex, terus kita kasih justify content biar dia ke tengah, center. Coba lihat, nah dia ke tengah nih. Terus kita styling nih biar dia nggak terlalu gelap banget gitu. Oke, kemudian kita kasih misalkan colornya white, padding udah oke. Terus kita kasih border radius misalkan 12 px gitu. Coba kita cek tuh, simpan data. Nah oke, untuk simpan data ini ya ntar ya, bikin form in simpan data. Oke, berikutnya apalagi, media query gitu. Gimana tuh media query? Coba kita F12 di sini ya. F12. Nah, coba ini kita seret nih tuh. Jadi width-nya ini nih, jadi nggak responsif ini width-nya gitu. Nah, sekarang kita mainan media query. Sebenarnya kita bisa ngedetek pakai JavaScript ya. Nah, sekarang kita tinggal mainan media query aja program kita tadi ya. Misalkan kita mewarnai, misalkan ini ya, kita mewarnai katakanlah from input gitu ya. Nah misalkan ini kita kasih mana nih, from input. Nah ini misalkan ini kita kasih background color misalkan katakanlah aqua gitu ya. Coba kita klik, nah dia jadi warna ini nih backgroundnya aqua gitu. Nah gimana kalau misalkan widthnya maksimal 600 pixel, maka dia bakal berubah warna gitu. Nah kita bisa mainan di sini namanya media query gitu. Caranya gimana ngetik media query? Nah kayak gini nih, kita ketik aja add, terus media, terus kita tutup kurung buka kurung biasa, terus kasih kita max width. Jadi ketika max widthnya segini, dia bakal berubah. Misalkan kita kasih 600 px. Nah apa yang mau kita rubah? Misalkan form input tadi kita rubah backgroundnya, titik form input, terus tutup kurung buka kurung kurawal, kita ganti background colornya jadi warna biar lebih jelas blue violet dah. Coba kita cek, nah dia berubah tuh. Nah gitu, berubah tuh. Nah ini kita juga bisa nge-styling ini nih, jadi gambarnya biar turun gitu. Nah misalkan ini kan width-nya kan 100, width-nya kan 50. Nah berarti kita kasih pertama konten ya, konten, kita kasih display block biar dia ke bawah. Terus kita turun lagi, ini form input dia widthnya jadi 100, widthnya jadi 100%. Terus form, terus foto ya, foto konten jadi 100. Coba gimana, kita gedein, nah dia bakal turun gitu.
Terus ketika kita select lagi, nah dia berubah lagi. Nah gitu, itu adalah media query gitu. Langsung yang terakhir hover ya. Hover tuh kayak tadi, ketika dia diklik di sini berubah gitu. Coba kita misalkan gak foto ini ya, kita kasih hover gitu. Misalkan kita kasih mana image, ini foto image, kita kasih hover. Hover, terus kita kasih misalkan transform biar dia agak gede dikit, scale 1:1. Terus kita di sini kasih transition misalkan berapa, 1 second, terus kita kasih assist biar dia agak smooth. Coba, nah dia berubah tuh, bagus kan, dia jadi agak gede gitu. Oke, jadi itu ya untuk kisi-kisi UTS. Kalau kalian nyimak video ini seharusnya kalian bisa ngerjain sesuai yang dianjurkan gitu. Lalu berikutnya, Bang gimana buat ntar apa itu ngumpulinnya itu berbuat apa itu berbentuk laporan gitu. Nah, kita buka aja Word di sini. Word. Nah, di sini. Nah, terus kalian kasih aja tuh nama, sorry ini aku gedein. Nama, tab siapa, terus name, tab siapa, terus kelas, tab siapa gitu. Nah, kemudian ini kasih nih jawaban nomor 1 misalkan, katakanlah. Kalian enter, kita enter ya. Terus kemudian kalian kasih AB. A itu buat script, misalnya script. Nah, jadi tuh kodeannya tuh ntar dipaste di sini. Nah, misalkan kita mau paste, sorry nih kodean ini ya. Jadi kalian nge-copy pastenya sekalian CSS-nya gitu. Misalkan kalian disuruh buat navbar, ya udah, nih misalnya navbar ya yang tadi ya. Terus kita Ctrl A, Ctrl C. Terus kita paste di sini. Nah, udah kan jadi begini tuh. Nah, kita rapihin. Caranya nih, diblok aja nih yang codingannya aja. Terus kalian ini di non aja, non. Terus backgroundnya jadi warna putih. Terus teksnya biarin kayak gini ya, James. Terserah kalian mau Times Roman bisa kayak gini. Tapi saranku pakai James Roman aja. Mana tadi? Udah Times Roman aja deh, nggak apa. Times Roman. Yes, terus kita tagnya kita ganti warna hitam aja. Tuh. Nah, berarti yang A script, terus yang B buat apa itu print screennya. Ini B. Nah, kita print screen. Caranya tahu ya kalian ya. Bisa Windows Shift S. Terus ini di blok kayak gini. Terus lepas, terus paste di sini. Ini misalkan screen, misalkan tampilan hasil script. Enter, terus paste di sini. Nah, ini misalkan. Nah, terus nomor 2-nya gimana, Bang? Nah, kalian bikin aja nih jawaban nomor 2 kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi ntar biar Pak Adi ngeceknya enak. Kayak gitu. Oke, demikian. Oh ya, satu lagi. Kalian ntar bikinnya per soal ya. Kalau ini kan aku bikin bikin skripnya langsung jadi satu gitu. Jadi
langsung kelar gitu. Maksudnya ntar kalian bikin per soal gitu, misalkan buatkan apa-apa gitu. Nah kalian bikin aja itu, misalkan bikin gambar, ya udah berarti kalian di sini HTML, terus kalian bikin inputan gambar kayak gimana, misalkan div, terserah ya kalian ntar formatnya mau gimana ya, misalkan langsung aja deh, bahan ini tag p, ini ada tulisan, terus kalian bikin di sini img. Nah, misalkan buatlah maksimal widthnya img-nya berapa gitu. Misalkan ini aku kasih foto dulu. Misalkan widthnya mau dikasih 600 pixel gitu. Nah kalian tinggal ini bikin style, terus kalian ke ini bikin tag img-nya, terus kalian tinggal kasih width misalkan 600 px gitu. Kita save. Nah gini doang, nah gini doang nih, misalkan nih soal nomor 1. Nah tinggal kalian copy ini aja, copy misalkan aja nih ya, terus mana nih, nih Microsoft Word-nya. Nah kemudian kalian pasti tuh scriptnya yang ini aja gitu, jangan digabungin gitu. Mungkin itu aja. Ntar kalau misalkan kurang jelas cara penyusunan ini, kalian nanya aja di grup ya. Oke, demikian video ini ya, banyak salah kata, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.